pelajaran-pelajaran yang akan kita sama-sama kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, kita akan mulai dengan tilawah surat Al-A'raf dari ayat ke-38 hingga ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Alhamdulillah, demikian tilawah kita surat Al-A'raf dari ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-41. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita simak bersama baru saja. Kita mulai dari ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qala dakhulu fi ummamin qad khalat. Berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulu fi umamin qad khalat. Masuklah kalian fi, yakni bersama, umamin, umat-umat, qad khalat, yang telah lalu, min qablikum, sebelum kalian, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia, finnar, ke dalam neraka Jahannam. Ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran amma yaqulu lihaula'il musyrikin bih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini seraya memberitakan kepada kita tentang apa yang akan dikatakannya di hari kiamat kelak kepada orang-orang yang menyekutukannya, yang berbuat syirik kepadanya, al-muftarina alaihi al-mukadzibina biayatih, orang-orang yang musyrik, yang mendustakan Allah, yang mendustakan ayat-ayatnya. Allah berkata kepada mereka di hari kiamat, udkhulu fi ummamin, masuklah kalian ke dalam umat-umat, ay min amthalikum wa ala sifatikum, masuklah kalian ke dalam umat-umat yang serupa dan sejenis dengan kalian, ya. Dan fi di sini maknanya ma'a, yaitu bersama. Masuklah kalian bersama umat lain yang sama keadaannya seperti kalian, yaitu menyekutukan Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad khalat min qablikum, di mana mereka adalah umat-umat yang telah terlebih dahulu dari kalian, ya, umat-umat terdahulu, yaitu ya bisa disebut nenek moyang kalian dahulu, gitu ya. Minal jinni wal insi finnar, dari kalangan jin dan manusia ke dalam neraka. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang musyrik di hari kiamat nanti, masuklah kalian ke dalam neraka bersama umat-umat sebelum kalian yang memang kategorinya sama dengan kalian dalam kesyirikan, dalam kekufuran, dan dalam kedustaannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah berfirman, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali, ya, umat-umat tersebut masuk ke dalam neraka, maka neraka akan melaknati mereka. Ya. Neraka akan melaknati umat-umat tersebut. Ya. Bisa juga yang dimaksud la'anat ukhtaha, yaitu sahabat-sahabatnya, umat-umat yang lainnya melaknat mereka, gitu ya. Jadi padahal sefrekuensi, yaitu sesama orang-orang musyrik, sesama orang-orang kafir, sesama orang-orang yang mendustakan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang dari abad berapa gitu ya, abad ke-1, ada yang dari abad kedua, ada yang dari milenium kesekian, ada yang dari milenium kesekian gitu ya. Kumpul semua, Allah perintahkan masuk ke dalam neraka. Tentukan yang masuk dari awal penciptaan, umatnya Nabi Adam dulu, umatnya Nabi Nuh dulu lah yang paling gampang, yang banyak menyekutukan Allah, sehingga dikirim banjir, musnah semua. Masuk dulu umatnya Nabi Nuh. Baru setelah itu masuk mungkin generasinya kaum Ad, kaum Samud. Nah, setiap kali umat itu masuk, yang udah ada di sana terlebih dahulu gitu ya, kalau ada penghuni baru disuruh masuk oleh Allah, ya, penghuni lama ini akan melaknati penghuni baru yang baru masuk tersebut gitu ya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, ya. La'anat ukhtaha. Hatta idza daraku fiha jami'a, sampai ketika mereka masuk semuanya ke dalam neraka, qalat ukhrahum liulahum, orang yang paling belakangan masuk ke dalam neraka akan berkata kepada orang yang paling dahulu gitu ya, orang yang paling dahuluan masuk ke dalam neraka, atau orang yang generasinya belakangan akan berkata kepada orang yang generasinya paling terdahulu. Mereka berkata, Rabbana haula'i adalluna, ya Allah Rabb kami, haula, mereka ini. Siapa yang bicara tadi? Yaitu orang-orang yang paling belakangan, generasi milenial gitu ya. Generasi milenial akan berkata kepada generasi sebelumnya, generasi baby boomers kali gitu ya, berkata kepada mereka, kepada Allah, ya Allah, mereka telah menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban di'fan minan nar, maka berikanlah mereka azab yang berlipat dari azab neraka gitu ya. Yaitu maksudnya, ya Allah, karena mereka telah menyesatkan kami, berikan mereka azab 2 kali lipat daripada azab yang diberikan kepada kami gitu ya. Qala, Allah berfirman, likulli di'fun walakin la ta'lamun. Allah berkata, setiap kalian semuanya akan mendapatkan kelipatan-kelipatan azab di neraka, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya, ya. Nggak ada yang tahu. Yang tahu yaitu pribadinya masing-masing, ya, bagaimana berat siksanya di dalam neraka, ya, apakah berlipat-lipat sakitnya, kerasnya, ya, siksanya, apakah yang satu lebih berlipat daripada yang lain, satu dengan yang lainnya tidak ada yang tahu karena tidak merasakan gitu ya. Yang merasakan kelipatan-kelipatan daripada siksaan yang bertumpuk-tumpuk tersebut adalah pribadi penghuni neraka itu masing-masing. Wal iyadzu billah, ya. Nah, ini sebagaimana banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala
di ayat-ayat yang lainnya, ya, bahwa penghuni neraka ini akan saling saling salah menyalahkan, saling melemparkan tuduhan tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keberadaan mereka di dalam neraka, gitu ya. Orang-orang yang paling belakangan masuk neraka, yang notabene-nya mad'u, yang diajak, pengikut, gitu ya, akan cenderung menyalahkan, melemparkan tanggung jawab kesalahan mereka masuk ke dalam neraka kepada orang-orang sebelum mereka yang notabene-nya da'inya, yang ngajak mereka atau yang menyeru mereka atau yang memberikan contoh kepada mereka dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dan kedustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ya. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti, gitu ya, para leader, gitu ya, berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti mereka, followernya, gitu. Dan pada saat itu mereka sudah melihat dengan ainul yakin neraka yang berkobar-kobar, jahanam yang menyala-nyala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada saat itu sebab-sebab untuk lari, menghindar dari neraka sudah terputus, sudah nggak bisa lagi, nggak ada jalan keluar lagi. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau sekiranya kami punya kemampuan, maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami hari ini, gitu ya. Itu mereka mengklaim bahwa mereka dipaksa, tidak memiliki daya dan upaya untuk berlepas diri dari mereka, dalam hal ketika mereka memaksa mereka untuk berbuat kesyirikan, begitu ya, untuk menyekutukan Allah, gitu ya, untuk mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengklaim mereka dipaksa, mereka tidak punya kekuatan, ya, dipaksa untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lainnya, ya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ingatlah di hari wajah-wajah mereka, ya, terbolak-balik di neraka. Yaitu ini gambaran tentang orang kan kalau nengok kanan, nengok kiri, nengok belakang, nengok depan, itu kayak orang kebingungan, ketakutan, ya. Orang yang cemas, gak bisa diem, kanan kiri tengah gak tenang, gitu ya. Itulah keadaan mereka di hari neraka, di hari dimana wajah mereka seperti itu, bolak-balik kanan kiri, ya, depan belakang, atas bawah. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah. Duhai sekiranya kami dulu mentaati Allah. Wa ata'na Allah wa ata'na Rasulah.
mentaati Allah dan mentaati Rasul, ya. Qalu, mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, Rabb kami, Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu mentaati sadatana, penguasa-penguasa kami, ya, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, elit-elit politik kami, fa'adalluna, maka kemudian mereka menyesatkan kami, as-sabila, dari jalanmu yang lurus, ya. Kami mentaati mereka, ya. Tentu mentaati mereka dalam hal apa? Dalam kemaksiatan, dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mentaati sadah wa kubara, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, dalam hal ketaatan kepada Allah, bagus, nggak apa-apa, gitu ya. Yang salah yaitu mentaati Allah, mentaati makhluk dalam hal memaksiati Al-Khaliq, ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah yang Maha Mencipta. Tidak bisa, nggak boleh kita, ya. Semuanya tidak boleh, baik itu orang tua, suami, para pemimpin, guru sekalipun. Kalau guru ngasih yang jelek-jelek, nggak boleh ditaati. Seperti itu, memerintahkan yang salah, gitu ya. Rabbana atihim di'faini minan nar. Ya Allah, berikan mereka, ya, 2 kali lipat azab neraka, karena mereka yang sudah mengajarkan kami kepada kesalahan sehingga kami salah, gitu ya. Allah berfirman, qala likulli di'fun, semuanya dapat azab yang berlipat-lipat, ya. Bagaimana ayat yang kita sedang tafsirkan saat ini, ya. Allah berfirman, qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Setiap orang akan mendapatkan kelipatan azab, ya, azab yang berlipat-lipat, akan tetapi kalian tidak saling mengetahuinya. Cuma orang yang merasakannya saja yang tahu, ini kok azabnya berat banget, berlipat-lipat. Kayaknya ya seperti itu. Nah, ini, ya. Jadi orang-orang yang lebih belakangan ini masuk neraka, dan mereka mungkin penduduk daripada akhir zaman, gitu ya. Atau lebih tepatnya yang masuk duluan itu adalah para pembesarnya dulu. Karena ya jelas saja, kalau orang yang masuk duluan itu dia yang paling punya kontribusi besar. Seperti yang masuk ke dalam surga paling pertama kan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang paling duluan masuk ke neraka, ya, ini yang paling punya kontribusi dosa besar, yaitu, ya, para duat ila abwabi jahannam, orang-orang yang menyeru kepada neraka, gitu ya. Orang-orang yang mengajak manusia kepada kesyirikan, kesesatan, kemaksiatan pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mereka duluan nih, karena ya orang-orang yang ngajak-ngajakin orang gitu ya. Setelah mereka baru para pengikutnya masuk ke dalam neraka. Ya seperti itu ya. Ya, yang paling duluan masuk surga juga kan para anbiya, para nabi dulu, baru umatnya gitu. Begitu juga di neraka, masuk neraka duluan ya para pemimpinnya dulu. Ya. Para dai-dai, para penyeru kekufuran, penyeru kesesatan, penyeru kesyirikan gitu ya. Mereka masuk ke neraka duluan. Baru setelah itu para pengikutnya. Ya. Para penyeru, pembesarnya masuk duluan. Kalau pengikutnya masuk, mereka melaknati pengikutnya. Tadi kan seperti itu ya. Kullama dakhalat umamun la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk umat manusia ke dalam neraka, yang lebih dahulu akan melaknati yang baru masuk tersebut. Gitu ya. Nanti udah di dalam juga saling melaknat, saling salah menyalahkan. Nah yang belakangan ya, karena mungkin kesel kali masuk neraka, merasa mereka yang menjadi sebab ya tergelincirnya mereka masuk ke dalam neraka, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada orang-orang yang mengajak mereka ke dalam neraka tersebut gitu ya. Dan kata Allah pasti dapat lipat ganda ya, dan tentu itu sudah berlaku seperti apa yang berlaku di dunia bisnis gitu ya. Investasi. Kita nabung, investasi, masukkan modal kepada usaha yang bagus, yang baik, yang sehat. Nah, nanti kita akan dapat bagi hasil keuntungan daripada usaha tersebut gitu. Dan sebagaimana juga kebaikan ditanam, mengalir pahalanya kalau ya kebaikan tersebut kemudian diamalkan oleh orang yang kita ajarkan. Begitu juga dosa-dosa ya, ini juga akan mengalir, jangan salah. Makanya jangan sampai kita mengajarkan kepada orang lain perbuatan dosa, karena akan jadi dosa yang jariyah, yang akan mengalir ya. Itu pasti ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Dan sungguh mereka akan memikul beban mereka dan beban yang lain bersama beban mereka. Beban yang lain bersama beban mereka itu adalah beban dosa-dosa jariyah yang dilakukan oleh orang-orang yang diajarkan oleh mereka. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita ya mengajarkan orang sesuatu yang salah, mencontohkan orang sesuatu yang jelek, ditiru jadi dosa jariyah ya. Jadi dosa jariyah. Nah, pasti mereka akan dapat kelipatan daripada ajab di neraka ya. Tentulah ajabnya bertingkat-tingkat di neraka. Orang yang ngajakin orang syirik, mengajarkan orang kepada kekufuran, tentu mereka akan mendapatkan ajab yang lebih daripada orang yang mengikutinya. Dan faidahnya juga dari ayat ini, kaum muslimin dan muslimat ya, bahwasanya selain kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Dan dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kita butuh contoh, ya. Dan contoh terbaik yang bisa kita ambil adalah dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Ya, ijma' mereka tentunya, bukan personalnya. Personalnya bisa saja saling berbeda pendapat, begitu ya. Ijma' mereka. Nah, praktik terbaik yang bisa kita contoh dalam mentaati Allah dan mentaati Rasul adalah para sahabat, karena mereka lah yang sudah mendapatkan tazkiyah dan testimoni langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, radhiyallahu anhum, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, Allah telah ridho kepada mereka, ya. Allah telah ridho kepada mereka. Karena kita tidak bisa sembarangan mencontoh, mengikuti, gitu ya, orang yang lainnya tidak mendapatkan tazkiyah, tidak mendapatkan testimoni dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi timbangan kita, ya, kita yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini menjadikan satu-satunya Allah sebagai sembahan kita, menjadikan Nabi satu-satunya sebagai suri teladan kita, dan menjadikan sahabat satu-satunya sebagai, ya, contoh daripada implementasi taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ya, pemahaman sahabatlah yang paling terbaik, ya. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan tentu saja orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, ya. Kita bisa menjadikan panutan dan contoh seperti itu. Nah, agar kita tidak menyesal nanti di akhirat salah ngikuti orang, gitu ya. Seperti yang tercantum di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang sudah kita sampaikan di sana. Nanti saling melaknat, ya. Dan sampai kita berkata di akhirat nanti, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabil. Ya Allah, kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Pemimpin pembesar di sini semuanya masuk. Bisa jadi itu ulama, bisa jadi itu ustadz, guru, ya. Tapi ulama yang salah, karena adalluna sabil, mereka menyesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi harus kita punya acuan, ya. Taat pada Allah, taat kepada Rasul sebagaimana para sahabat, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Seperti itu. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Kemudian orang-orang yang lebih dahulu berkata kepada orang-orang yang paling terakhir. Tadi sudah kita jelaskan, yang lebih dahulu maksudnya adalah pemimpinnya, yang lebih belakangan maksudnya adalah pengikutnya, gitu ya. Famakana lakum alaina min fadlin. Ya, tidaklah kalian
atas kami memiliki keutamaan. Gitu ya. Fadzukul adzaba bima kuntum walak bima kuntum taksibun. Maka rasakanlah oleh kalian azab atas apa yang dahulu kalian lakukan, ya. Nah, para pemimpin-pemimpinnya yang diikuti itu balas. Tadi kan disalahin, gitu ya. Minta agar mereka diberikan azab yang berlipat ganda, lebih berat azabnya dari para pengikut-pengikut tersebut, gitu ya. Karena mereka yang menyerukan, yang ngajakin untuk sesat dan kafir. Allah katakan iya, semuanya akan dapat azab yang sesuai dengan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, gitu ya. Nah, kemudian para pemimpin-pemimpin tersebut yang disalahin gak tinggal diam, enak aja nyalain kami, gitu ya kan. Enak aja nyalain kami, gitu ya. Mereka berkata, wa malakum alaina fama kana lakum alaina min fadlin. Emang kalian lebih utama dari kami, gitu ya. Maksudnya emang kalian lebih cakep atau lebih bagus dari kami, gitu ya. Kalian tersesat sama seperti kami, gitu ya. Jeleknya sama juga, gitu. Seperti kami, gitu ya. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, bahwa ditegaskan oleh para pemimpin-pemimpin tersebut, ya, pemuka-pemuka tersebut yang disalah-salahin oleh para pengikut-pengikutnya karena dianggap telah menyesatkan mereka, ya. Mereka berkata, anahnu sadadnakum anil huda, emang kami yang menghalang-halangi kamu dari petunjuk? Ba'da idja'akum, setelah petunjuk itu datang kepada kalian. Bal kuntum mujrimun, bahkan sebaliknya, kalianlah memang pada dasarnya orang-orang pendosa. Seperti itu. Betul juga. Kita kan punya kemampuan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa diajak mau? Ya, kamu dikasih akal yang kritis untuk memeriksa apakah ini benar, apakah ini salah, dan kamu juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk, gitu ya. Manusia itu dikasih oleh Allah petunjuk, dan yang pasti jelas bahwa petunjuk itu telah datang kepada kalian, gitu ya. Anahnu sadadnakum anil huda ba'da idja'akum, memang kami yang menghalang-halangi kalian untuk menerima petunjuk tersebut ketika petunjuk dari Allah tersebut datang kepada kalian. Jelas-jelas petunjuk telah datang, kalian baca, kok masih aja mau kami ajak, ya kan? Salah siapa? Enak aja nyalain kami, begitu kan? Nggak mau disalahkan, gitu ya. Maka mereka berkata, bal makrul laili wan nahar, ya, terus disalahkan. Kamu tuh yang menipu kami siang malam menjejalkan kami dengan doktrin yang sesat dan salah, ya. Itta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Ketika kalian itu siang malam gak berhenti-berhenti memerintahkan kami, mengajak kami untuk kufur kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu, ya, atas Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Intinya terjadi perdebatan yang dahsyat, yang seru antara pengikut dan yang
mengikuti, gitu ya, antara pemimpin dan yang dipimpin, gitu ya. Nah, makanya sekali lagi ya, kaidah dalam mengikuti pemimpin, penguasa, siapa saja, bahkan suami, orang tua, guru sekalipun, kaidahnya adalah la ta'ata fi maksiatil khaliq, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah intinya nggak boleh diikuti. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran nggak boleh diikuti. Kalau tidak sesuai dengan sunnah tidak boleh diikuti. Ya, kalau para sahabat dari yang muda sampai yang senior tidak ada yang mengamalkan, kenapa kita kemudian tiba-tiba mengamalkan dan berkata si fulan ulama mengamalkan? Nah, memang sahabat nggak tahu keutamaan mereka yang paling ya baik dalam masalah ya mengamalkan agama yang mulia ini, gitu ya. Seperti itu. Jadi patokannya tadi ya Kitabullah wa sunnatu rasulihi, ya. Dan kemudian harus sesuai di atas jalannya para sahabat yang Rasulullah katakan ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku berada di atasnya dan para sahabat-sahabatku berada di atasnya. Petunjuk itulah yang kita ikuti. Kalau tidak sesuai kita tinggalkan, ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, wala yadkhulunal jannah, dan tidak pula masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat, kecuali sampai unta masuk ke lubang jarum. Yani kiasan sesuatu yang mustahil atau mustahil, gitu ya. Nggak bakal terjadi unta masuk ke lubang jarum, gitu ya. Ada riwayat qiraah juga dalam ayat ini, ya. Sebagian sahabat membaca hatta yalijal jummalu fi sammil khiyat. Jummal, ya. Jummal itu artinya adalah tali atau tambang yang besar, itu tambang yang biasa buat ngikat perahu, itu yang gede-gede itu ya, tambang yang diameternya besar-besar, itu jummal, gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti suka sholat di belakang imam ada yang baca hatta yalijal jummalu fi sammil khiyat, itu ada qiraat seperti itu. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibukakan pintu langit kepada mereka. Al-murad la yurfa'u lahum minha amalun salih wala du'a. Yang dimaksud tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka bahwa
amal soleh mereka itu tidak diangkat sampai ke langit, tidak pula doa-doa mereka nggak didengar gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak didengar doa mereka dan tidak diterima amal soleh mereka gitu ya. Ada juga yang mengatakan la tufattahu li arwahihim abwabus sama. Tidak dibuka pintu-pintu langit untuk arwah mereka. Ya. Nah, ini sesuai dengan riwayat yang sangat panjang sekali, kisah tentang proses kematian orang beriman dan orang kafir gitu ya. Yaitu orang kalau sudah mau mati, maka di hadapan dia akan kumpul malaikat sejauh mata memandang, siap-siap ngambil nyawa mereka. Itu siapa aja. Kalau dia orang baik, maka akan turun malaikat membawa kafan dari misik, dari hanut gitu ya. Kalau dia orang jelek, turun malaikat membawa ya kafan yang sangat berbau busuk sekali begitu. Sampai datang kemudian malaikat maut. Kalau orang baik, diseru jiwanya dengan cara yang lembut gitu ya. Ya ayyatuhan nafsut thayyibah gitu ya. Wahai jiwa yang baik, jiwa yang bagus gitu. Keluarlah kamu menuju Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu yang baik. Kalau orang yang jelek, orang jahat gitu ya, ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang jelek, jiwa yang busuk gitu ya. Ya, keluarlah kamu menuju kemurkaan Tuhanmu. Nah, kalau orang yang baik langsung jiwanya keluar dari jasadnya seperti air mengalir dari mulut ceret atau teko gitu, ser aja. Tapi kalau jiwa yang jelek bergoncang di dalam tubuh pemiliknya gitu ya, susah keluarnya sampai ditarik dipaksa nanti. Nah, kemudian jiwa itu semuanya akan dibawa naik ke atas langit. Kalau jiwa yang baik sampai di langit pertama langsung disambut gitu ya. Marhaban nafsut thayyibah, selamat datang ya. Jiwa yang baik, disebutkan nama-namanya dari nama dia sampai nama kakeknya. Fulan bin Fulan bin Fulan. Dan seterusnya. Naik terus ke tingkat-tingkat langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan kembalikan lagi ke bumi. Nah, kalau jiwa yang jelek, nah inilah kemudian la tufattahu abwabus sama. Enggak dibolehkan naik ke langit. Langsung dilempar lagi ke kubur gitu ya. Baru dikubur datang malaikat dan seterusnya seperti yang sering mungkin kita dengarkan dari para khotib di mimbar-mimbar atau ustadz-ustadz ya. Kisah atau proses perjalanan manusia dari semenjak dicabut rohnya sampai ke alam kubur. Nah, ini la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Jadi semuanya maknanya masuk ya. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang kafir ya, tidak diterima amal mereka, tidak diangkat sampai ke langit amal mereka, karena amal itu kan naik ke langit kan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan baik mereka itu tidak diterima, doa-doa mereka tidak sampai ke langit ya. Dan begitu juga roh mereka tidak diterima nanti di langit seperti itu. Dan mereka juga tidak akan masuk ke dalam surga selamanya ya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami membalas para pendosa ya.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Al-A'raf dari ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40 ya. Mudah-mudahan beberapa faidah yang bisa kita simpulkan di tengah-tengah pelajaran-pelajaran kita tadi bisa kita pahami dengan baik, kita renungi, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yaitu yang akan menggerakkan kita selalu kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.